Peran Pancasila dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Indonesia adalah negara berkembang yang di dalamnya terdapat banyak potensi, mulai dari letak geografis yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, dan sumber daya manusia yang besar. Hal ini dapat menjadi kekuatan negara Indonesia untuk menghadapi era globalisasi yang sangat berpengaruh di dunia. Pancasila pada hakikatnya merupakan karakter asli dari bangsa Indonesia. Pentingnya generasi muda untuk memiliki jiwa Pancasila karena generasi muda inilah yang menjadi penerus bangsa Indonesia dan sekaligus cerminan dari karakter bangsa Indonesia. Apabila generasi muda kita tidak menjunjung tinggi nilai dan norma yang sesuai dengan Pancasila, maka dapat dikatakan karakter bangsa Indonesia telah memudar bahkan hilang. Dan jika karakter suatu bangsa hilang, maka tidak ada lagi yang namanya bangsa Indonesia, sehingga pemerintah berusaha dalam menanamkan Pancasila ini ke dalam jiwa generasi muda. Salah satunya lewat bidang pendidikan seperti menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib. Kesinambungan antara ajaran Islam dengan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila memang bukan syariat, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya senapas dengan syariat Islam. Contohnya seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan landasan teologis dari negara Indonesia. Sila pertama ini bersifat menjiwai keempat sila lainnya, menjadi cermin bagi konsepsi tauhid sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Ikhlas. Nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dipandang mampu mewadahi semua etnis, suku, dan golongan yang terdapat di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Secara tidak langsung, nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila juga merupakan cerminan bahwa para pendiri bangsa Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam sangat memahami keragaman yang ada di wilayah Indonesia dan memasukkan kaidah universal ajaran Islam ke dalam sila-sila Pancasila tersebut sebagai solusi jalan tengah. Untuk itu sangat layak bila kemudian disematkan bahwa Pancasila itu sangat Islami, karena senapas dengan pengamalan ayat surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat menengah agar kalian menjadi saksi atas seluruh manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Berdasarkan UUD 1945, hak warga negara diantaranya hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak menghargai kepribadiannya, hak untuk memilih dan memeluk agama, hak untuk mengeluarkan pikiran dan perasaan, hak untuk berdagang dan memiliki benda dengan cara yang sah, hak untuk turut serta dalam gerakan kolaborasi dalam masyarakat, dan hak untuk menikmati kesenian dan memajukan keilmuan. Kewajiban warga negara menaati hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati HAM orang lain, tunduk pada undang-undang, dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Hak asasi manusia adalah prinsip dasar yang mengakui bahwa setiap individu memiliki hak-hak inheren yang tidak dapat dilanggar oleh pihak lain, termasuk negara atau institusi. HAM melindungi kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan semua orang tanpa memandang latar belakang, keyakinan, atau identitas. Beberapa hak asasi manusia meliputi kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan beragama atau berkeyakinan, hak atas pendidikan, perlindungan dari diskriminasi, kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi atau menghina, hak atas pekerjaan yang layak, kebebasan dari penahanan sewenang-wenang, dan masih banyak lagi. Untuk memastikan penegakan HAM, Indonesia telah mengambil langkah seperti memasukkan HAM dalam kurikulum, membuat undang-undang, membentuk komisi nasional, dan mendirikan pengadilan HAM. Meski tantangan masih ada, konsep HAM tetap menjadi dasar bagi pelindungan dan keadilan di seluruh dunia.